Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Habas Padilla dari kelas SI 402 Prodi PJJ Sistem Informasi. Izinkan saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester saya di mata kuliah Bisnis Intelijen. Nantinya di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang ada pada soal berikut ini. Yang pertama, yaitu jelaskan tahapan-tahapan pengolahan data dalam bisnis intelijen. Jadi di bawah ini adalah tahapan pengolahan data dalam bisnis intelijen. Yang pertama yaitu data collection, dengan arti menampilkan atau mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti ERP, CRM, transaksi, media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, tahapannya adalah melakukan integrasi data, menyatukan data ke sistem terpadu melalui proses ekstrak, transform, dan load. Lalu, eh, melakukan data cleaning, menghapus data yang rusak, duplikat, atau data yang kosong, agar kualitasnya terjamin. Selanjutnya adalah mengumpulkannya di data storage, yaitu menyimpan data bersih ke data warehouse. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan statistik, OLAP, data mining, dan ML. Lalu visualisasi dan reporting, menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual. Tahapan yang terakhir dalam pengolahan data dalam bisnis intelijen adalah decision making, yaitu membuat keputusan menggunakan hasil visualisasi untuk mendukung keputusan. Selanjutnya, soal nomor 2 adalah jelaskan tahapan output data dari bisnis intelijen menjadi decision support. Bisnis intelijen menjadi decision support. Tahapan output data dari bisnis intelijen menjadi decision support adalah proses yang mengubah data mentah menjadi wawasan atau insight yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional. Berikut saya sampaikan penjelasan tiap tahapannya. Yang pertama yaitu data processing dan analisis atau pemrosesan dan analisis data. Setelah data dikumpulkan, dibersihkan, dan disimpan, bisnis intelijen mulai menganalisis data menggunakan berbagai teknik seperti statistik deskriptif, analisis tren, OLAP, dan bahkan data mining atau machine learning. Tujuannya adalah untuk menemukan pola tersembunyi, anomali, serta peluang atau masalah dalam data. Lalu yang kedua adalah insight generation atau pembuatan insight. Dari hasil analisis tersebut, bisnis intelijen menghasilkan insight yaitu pemahaman mendalam yang bisa menjawab pertanyaan bisnis seperti mengapa penjualan menurun, apa faktor utama profit tertinggi, atau segmen pelanggan mana yang paling loyal. Insight ini adalah bentuk hasil analisis yang sudah dikaitkan dengan konteks bisnis. Lalu yang ketiga adalah data visualisasi dan reporting. Insight yang dihasilkan kemudian disajikan dalam bentuk dashboard interaktif, grafik, chart, dan laporan otomatis yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Tools seperti Power Business Intelligence, Table AU, dan Google Data Studio
berperan penting di tahap ini untuk menyampaikan informasi secara visual. Yang keempat yaitu skenario simulasi. Tahapan lanjutan dari visualisasi adalah melakukan simulasi skenario. Di sini pengguna dapat menguji berbagai skenario kebijakan bisnis. Misalnya, apa dampaknya jika harga produk dinaikkan 10%? Atau bagaimana jika distribusi difokuskan ke wilayah tertentu? Yang kelima yaitu decision support, dukungan pengambil keputusan. Setelah melalui proses analisis, penyajian, dan simulasi, data bisnis intelijen akhirnya berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat bisa bersifat strategis, seperti ekspansi pasar, taktis, seperti pengalokasian anggaran, atau operasional, seperti penjadwalan ulang pengiriman barang. Bisnis intelijen memastikan bahwa keputusan tersebut berbasis pada fakta dan bukan asumsi. Pertanyaan berikutnya yaitu, jelaskan jenis-jenis visualisasi data yang disediakan oleh platform Tabel AU. Jelaskan dalam hal keunggulan dan kelemahan. Jadi berikut di bawah ini adalah jenis-jenis visualisasi data yang disediakan oleh platform Tabel AU. Yang pertama adalah diagram batang atau bar chart. Keunggulannya yaitu diagram ini sangat efektif untuk membandingkan nilai antar kategori, lalu mudah dipahami bahkan oleh pengguna non-teknis. Selanjutnya, keunggulannya dapat digunakan dalam bentuk horizontal atau vertikal. Diagram batang ini memiliki kelemahan tidak ideal untuk data dengan terlalu banyak kategori, lalu kurang cocok untuk menggambarkan tren waktu. Selanjutnya adalah diagram garis. Keunggulannya yaitu sangat baik untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu dan mudah dilacak pergerakan data dari waktu ke waktu. Kelemahannya, diagram garis ini adalah tidak efektif untuk membandingkan kategori dalam satu titik waktu, dan terlalu banyak garis bisa membuat visual menjadi rumit. Visualisasi yang ketiga adalah diagram lingkaran. Keunggulannya menarik secara visual untuk menunjukkan bagian terhadap keseluruhan. Cocok untuk presentasi data proporsi yang sederhana. Kelemahannya yaitu sulit membandingkan ukuran potongan jika jumlah kategori banyak, lalu tidak akurat untuk menganalisis yang lebih detail. Selanjutnya adalah peta geospasial. Keunggulannya visualisasi sangat intuitif untuk data yang memiliki lokasi geografis. Tabel AU mendukung peta interaktif dan heat maps. Kelemahannya membutuhkan data lokasi yang akurat, serta bisa menjadi lambat untuk data geospasial dalam jumlah yang besar. Lalu ada scatter plot, diagram sebar. Keunggulannya sangat bagus untuk melihat hubungan antar korelasi antar dua variabel. Dapat menunjukkan kelompok dalam data. Kelemahannya tidak cocok untuk data kategorikal. Lalu histogram, keunggulannya ideal untuk melihat distribusi data numerik. Mudah untuk mengenali pola seperti simetri, outlier, atau skewness. Kelemahannya itu tidak menunjukkan nilai spesifik atau identitas individu. Lalu ada bubble chart diagram gelembung. Keunggulannya menampilkan tiga dimensi data, menarik untuk visualisasi interaktif. Kelemahannya yaitu sulit membandingkan ukuran gelembung secara akurat. Lalu ada Gantt chart, sangat cocok untuk perencanaan proyek dan jadwal waktu. Menampilkan durasi tugas secara visual. Kelemahannya adalah diagram ini tidak cocok untuk data non-sekuensial, kurang efektif jika jumlah aktivitas terlalu banyak. Lalu ada box and whisker plot. Keunggulannya memberikan ringkasan statistik, lalu sangat baik untuk mendeteksi outlier. Kelemahannya kurang intuitif bagi pengguna awam, tidak menunjukkan nilai individual. Lalu yang terakhir ada dashboard atau gabungan visualisasi. Keunggulannya menggabungkan berbagai jenis visualisasi dalam satu tampilan. Ya, kelemahannya bisa membingungkan jika terlalu padat atau tidak dirancang dengan baik.
Pertanyaan keempat yaitu jelaskan kriteria utama dalam visualisasi data. Berikan contohnya. Jawabannya yaitu visualisasi data yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria utama. Kejelasan penting agar informasi mudah dipahami tanpa membingungkan pengguna. Sementara kesesuaian memastikan jenis grafik yang digunakan sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis, seperti line chart untuk tren waktu atau pie chart untuk proporsi. Akurasi wajib dijaga agar skala dan proporsi mencerminkan nilai sebenarnya, dan kesederhanaan membantu pengguna fokus pada insight utama tanpa terganggu elemen yang tidak perlu. Konsistensi dalam penggunaan warna, simbol, dan format memudahkan pembacaan, sedangkan interaktif memungkinkan pengguna mengeksplorasi data lebih dalam melalui filter atau klik elemen visual. Terakhir, visualisasi harus fokus pada insight, menyoroti informasi penting yang mendukung pengambilan keputusan, bukan sekedar menampilkan data mentah. Pertanyaan terakhir, carilah dari sumber online, contoh, institusi, atau company yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum. Jelaskan outcome dari visualisasi yang ditunjukkan. Sini saya tampilkan adalah institusi Badan Pusat Statistik. Kita lihat di websitenya. Penjelasan visualisasi dan outcome-nya. BPS secara rutin menyajikan dashboard dan grafik interaktif tentang data-data strategis Indonesia. Seperti kita lihat di websitenya, sini ada diagram batang, diagram lingkaran, lengkap ditampilkan visual dan grafik interaktifnya. Selanjutnya, outcome dari visualisasi ini adalah memberikan akses publik terhadap data resmi pemerintah dengan penyajian visual yang sangat mudah dimengerti. Lalu membantu peneliti, jurnalis, mahasiswa, dan pengusaha dalam membuat laporan, analisis pasar, dan kebijakan berbasis data. Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam memahami kondisi sosial ekonomi nasional dan regional. Lalu mendukung pemerintah daerah dan pusat dalam pengambilan kebijakan berbasis data statistik yang kredibel. Demikian saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.